Halo pecinta sepak bola, siapa sangka Cristiano Ronaldo kembali bikin geger dunia. Saat banyak yang bilang CR7 sudah habis, Ronaldo malah datang ke lapangan seperti singa yang baru bangun tidur. Uzbekistan pun langsung jadi saksi betapa tajamnya taring sang legenda. Begitu Ronaldo mencetak gol pertama, para fans Portugal langsung lompat-lompat kegirangan. Sementara itu, sebagian fans Messi di media sosial mulai sibuk mencari alasan. Ada yang bilang, itu cuma Uzbekistan. Tapi beberapa menit kemudian, Ronaldo cetak gol lagi. Waduh, alasan cadangan pun mulai menipis. Di lapangan, Ronaldo berlari, menekan, dan mencetak gol seolah usianya masih 25 tahun. Bek Uzbekistan sampai dibuat pusing. Mungkin dalam hati mereka berkata, katanya sudah tua, kok larinya masih begini? Portugal akhirnya pesta gol dan menang telak. Ronaldo pun tersenyum puas. Tidak perlu berdebat panjang di kolom komentar, karena malam itu yang berbicara adalah papan skor. Tentu saja, persaingan antara fans Ronaldo dan fans Messi selalu seru. Namun, satu hal yang pasti, dunia sepak bola beruntung pernah menyaksikan dua legenda besar ini bermain di era yang sama. Kalau Ronaldo terus tampil seperti ini, siap-siap saja media sosial kembali ramai. Yang satu merayakan, yang satu lagi mencari alasan. Dan netizen netral tinggal siapkan popcorn sambil menikmati pertunjukan. Mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, akhirnya membungkam kritik dengan penampilan luar biasa saat menghadapi tim nasional Uzbekistan National Football Team di Piala Dunia 2026. Setelah sempat diragukan akibat gagal mencetak gol dalam laga sebelumnya, Ronaldo tampil ganas dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Uzbekistan. Sejak menit awal pertandingan, Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Ia mencetak 2 gol dan membawa Portugal menang telak 5-0. Berkat 2 gol tersebut, Ronaldo juga mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Tak hanya mencetak gol, Ronaldo juga menjadi pusat permainan Portugal. Serangan demi serangan terus mengalir melalui dirinya hingga membuat lini belakang Uzbekistan kewalahan sepanjang pertandingan. Portugal tampil dominan dan nyaris tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk berkembang. Usai pertandingan, Ronaldo mengaku bahwa dirinya baru saja melewati masa sulit akibat kritik yang datang setelah laga sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri membuatnya mampu bangkit. Dengan penuh emosi, Ronaldo bahkan menyatakan, "I'm back," sebagai tanda bahwa dirinya belum habis. Kemenangan besar ini membuat Portugal semakin percaya diri untuk melangkah jauh di turnamen. Sementara itu, penampilan Ronaldo menjadi peringatan keras bagi lawan-lawan berikutnya bahwa sang legenda masih memiliki taring yang sangat tajam di usia 41 tahun. Cristiano Ronaldo akhirnya menunjukkan kelasnya saat membawa tim nasional Portugal menghancurkan tim nasional Uzbekistan dengan skor telak 5-0 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Setelah sempat mendapat kritik usai hasil imbang di pertandingan sebelumnya, Ronaldo menjawab semuanya dengan penampilan luar biasa dan mencetak 2 gol penting bagi Portugal. Sejak menit-menit awal pertandingan, Portugal langsung tampil agresif. Ronaldo membuka keunggulan dan kemudian menambah 1 gol lagi sebelum turun minum. Berkat 2 gol tersebut, ia mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Dominasi Portugal terus berlanjut hingga akhir pertandingan. Selain 2 gol Ronaldo, Portugal juga mendapat tambahan gol dari Nuno Mendes, Rafael Leao, serta 1 gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Uzbekistan sempat mencetak gol, namun dianulir VAR sehingga gagal memperkecil ketertinggalan. Kemenangan besar ini membuat Portugal kembali percaya diri dalam perburuan tiket ke babak berikutnya. Sementara Ronaldo mengirim pesan tegas kepada para pengkritiknya dengan teriakan "I'm back" setelah pertandingan berakhir. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan dunia sepak bola setelah tampil luar biasa bersama Portugal dalam laga penting Piala Dunia 2026. Di tengah berbagai perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa, Ronaldo menjawab semuanya dengan cara yang paling disukainya, yaitu melalui performa gemilang di atas lapangan. Saat menghadapi Uzbekistan, sang mega bintang tampil penuh percaya diri dan sukses mencetak 2 gol yang membantu Portugal meraih kemenangan telak 5-0. Penampilan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai media olahraga internasional. Banyak pengamat menilai bahwa Ronaldo sekali lagi membuktikan dirinya belum habis. Meski usianya sudah tidak mudah lagi, ketajaman insting mencetak gol serta mental juaranya masih terlihat sangat kuat. Bahkan, sejumlah pendukung sepak bola yang sebelumnya meragukan kemampuannya, kini mulai memberikan pujian atas penampilan sang legenda. Kemenangan besar Portugal juga membuat peluang mereka untuk melangkah jauh di turnamen semakin terbuka. Ronaldo menjadi pusat perhatian karena tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memimpin rekan-rekannya dengan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan.
Di media sosial, banyak netizen membandingkan performa Ronaldo dengan pemain-pemain bintang lainnya. Namun pada akhirnya, penampilan gemilang Ronaldo malam itu berhasil menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan performa seperti ini, para penggemar Portugal tentu berharap Ronaldo dapat terus menjaga konsistensinya dan membawa tim meraih prestasi yang lebih besar di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian dunia sepak bola setelah tampil luar biasa saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 di ajang Piala Dunia 2026. Di saat banyak pihak mulai meragukan kemampuannya karena faktor usia, sang mega bintang justru memberikan jawaban yang sangat keras di atas lapangan. Sejak peluit awal dibunyikan, Ronaldo tampil penuh determinasi. Pergerakannya yang tajam membuat lini belakang Uzbekistan kesulitan mengantisipasi setiap serangan Portugal. Puncaknya, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol penting yang membuat stadion bergemuruh dan para pendukung Portugal bersorak kegirangan. Penampilan luar biasa tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Banyak penggemar sepak bola yang mengaku terkejut melihat ketajaman Ronaldo yang seolah tidak pernah hilang. Bahkan para pengkritiknya yang selama ini menganggap Ronaldo sudah habis, terpaksa mengakui bahwa sang legenda masih memiliki kualitas kelas dunia. Tak hanya mencetak gol, Ronaldo juga menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia terus memberikan motivasi kepada rekan-rekannya sepanjang pertandingan hingga Portugal mampu tampil dominan dan pesta gol tanpa ampun. Kemenangan besar ini menjadi pesan kuat kepada seluruh dunia bahwa Cristiano Ronaldo masih layak diperhitungkan. Di usia yang tidak lagi muda, ia tetap mampu tampil sebagai pembeda dalam pertandingan besar dan membawa negaranya meraih hasil maksimal. Kini perhatian dunia tertuju pada langkah Portugal berikutnya. Jika Ronaldo mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Portugal akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Nama Cristiano Ronaldo kembali mengguncang dunia sepak bola. Di saat banyak orang mulai meragukan kemampuannya karena faktor usia, sang mega bintang justru tampil luar biasa dan membawa Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga penting Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Ronaldo terlihat sangat termotivasi. Kapten Portugal itu terus menekan pertahanan Uzbekistan dengan pergerakan cepat dan naluri mencetak gol yang masih sangat tajam. Hasilnya, Ronaldo sukses mencetak 2 gol yang membuat Portugal semakin sulit dihentikan. Penampilan gemilang Ronaldo langsung menjadi sorotan media internasional. Banyak pengamat menilai bahwa pemain yang telah meraih berbagai gelar bergengsi tersebut masih memiliki kualitas yang mampu bersaing di level tertinggi dunia. Bahkan, sejumlah pengkritik yang sebelumnya menyebut Ronaldo sudah menurun, kini terpaksa mengakui kehebatan sang legenda. Tak hanya mencetak gol, Ronaldo juga menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia terus memberi semangat kepada rekan-rekannya dan menjadi inspirasi sepanjang pertandingan. Portugal pun tampil dominan dari menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan besar ini menjadi pesan tegas bahwa Ronaldo belum habis. Di usia yang sudah memasuki kepala 4, ia masih mampu menjadi pembeda dan membawa Portugal tampil sebagai salah satu tim paling berbahaya di turnamen. Kini, para penggemar Portugal semakin optimistis menghadapi pertandingan berikutnya. Jika Ronaldo mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Portugal akan melangkah jauh dan menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain paling berbahaya di dunia. Dalam pertandingan yang sangat dinantikan, sang kapten Portugal tampil luar biasa dan membawa negaranya menghancurkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0. Sejak menit pertama, Ronaldo menunjukkan ambisi besar untuk membawa Portugal meraih kemenangan. Dengan pengalaman, ketenangan, dan insting gol yang masih tajam, ia terus mengancam pertahanan Uzbekistan yang terlihat kesulitan menghentikan setiap pergerakannya. Momen yang ditunggu para pendukung Portugal akhirnya tiba ketika Ronaldo berhasil mencetak gol pembuka. Gol tersebut langsung membakar semangat rekan-rekannya. Tak berhenti sampai di situ, sang mega bintang kembali menambah pundi-pundi golnya dan membuat Uzbekistan semakin tertekan. Sepanjang pertandingan, Portugal tampil sangat dominan. Serangan demi serangan terus mengalir tanpa henti. Sementara Uzbekistan hanya mampu bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan karena tekanan luar biasa yang diberikan skuad Portugal. Penampilan Ronaldo pun langsung menjadi sorotan dunia. Banyak penggemar sepak bola menganggap laga ini sebagai bukti bahwa usia hanyalah angka bagi sang legenda. Di saat sebagian orang mulai meragukan kemampuannya, Ronaldo justru tampil ganas dan menunjukkan kualitas yang membuat namanya begitu dihormati selama bertahun-tahun. Kemenangan besar ini tidak hanya memberikan 3 poin penting bagi Portugal, tetapi juga mengirim pesan kepada seluruh peserta Piala Dunia 2026 bahwa Ronaldo masih memiliki taring yang sangat tajam. Jika terus bermain seperti ini, Portugal berpotensi menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di turnamen.
Kini, dunia kembali membicarakan satu nama yang tak pernah lelah menciptakan sejarah, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis. Di tengah keraguan banyak pihak terhadap performanya, sang mega bintang justru tampil menggila dan menjadi aktor utama kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan dengan skor 5-0. Sejak peluit pertama dibunyikan, Portugal langsung tampil menyerang. Ronaldo yang dipercaya sebagai kapten tim menunjukkan mental juara dan semangat juang luar biasa. Setiap kali menguasai bola, ancaman langsung terasa bagi lini pertahanan Uzbekistan yang tampak kesulitan mengimbangi permainan cepat Portugal. Momen yang paling ditunggu akhirnya datang ketika Ronaldo berhasil mencetak gol pembuka. Stadion langsung bergemuruh, sementara para pendukung Portugal bersorak merayakan aksi sang legenda. Tak puas sampai di situ, Ronaldo kembali mencetak gol keduanya dan membuat Uzbekistan semakin terpuruk. Berkat penampilan gemilang Ronaldo, Portugal tampil semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga menghasilkan pesta gol yang membuat Uzbekistan tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Dominasi Portugal terlihat jelas sepanjang pertandingan, baik dalam penguasaan bola maupun jumlah peluang berbahaya. Penampilan Ronaldo malam itu langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak penggemar sepak bola yang mengaku kagum melihat bagaimana pemain yang telah berusia lebih dari 40 tahun masih mampu tampil sebagai pembeda di level tertinggi sepak bola dunia. Kemenangan besar ini juga menjadi pesan tegas kepada seluruh pesaing Portugal di Piala Dunia 2026. Selama Cristiano Ronaldo masih berada di lapangan, Portugal tetap menjadi tim yang sangat berbahaya dan sulit untuk diremehkan. Kini, para pendukung Portugal berharap sang legenda dapat mempertahankan performa terbaiknya untuk membawa tim melangkah lebih jauh di turnamen. Jika Ronaldo terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin Portugal akan menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Malam yang menentukan akhirnya tiba. Setelah hasil kurang memuaskan di laga pembuka, sorotan tajam mengarah kepada Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal. Kritik datang dari berbagai arah, namun sang kapten memilih tetap tenang dan mengirim pesan penuh keyakinan kepada jutaan pendukung Portugal di seluruh dunia. Perjalanan kami masih jauh dari selesai. Pesan Ronaldo setelah laga sebelumnya menjadi sinyal bahwa ia belum menyerah dan siap memimpin Portugal bangkit di pertandingan krusial melawan Uzbekistan. Kini tekanan semakin besar. Portugal membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos dari grup K setelah hanya meraih hasil imbang pada pertandingan pertama. Pelatih Roberto Martinez juga menegaskan bahwa timnya tetap percaya diri dan fokus menghadapi Uzbekistan meski dihantam kritik dalam beberapa hari terakhir. Di balik gemerlap Stadion Houston, jutaan pasang mata akan tertuju pada Ronaldo. Sang mega bintang berusia 41 tahun itu masih memburu gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Banyak yang meragukan, banyak yang mempertanyakan, tetapi sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa Ronaldo paling berbahaya saat berada di bawah tekanan. Mampukah Ronaldo menepati janjinya kepada para fans? Akankah malam ini menjadi momen kebangkitan Portugal? Atau justru Uzbekistan yang akan menciptakan kejutan terbesar di grup K? Satu hal yang pasti, ketika peluit pertama dibunyikan, dunia akan kembali menyaksikan apakah Cristiano Ronaldo masih memiliki sihir untuk membawa Portugal menuju kemenangan yang sangat mereka butuhkan. Jelang laga krusial grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Uzbekistan, mega bintang Cristiano Ronaldo disebut siap memimpin Seleção meraih kemenangan penting demi menjaga harapan lolos ke fase berikutnya. Setelah Portugal hanya bermain imbang 1-1 pada laga pembuka, tekanan besar kini mengarah kepada Ronaldo dan rekan-rekannya. Pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan timnya tetap percaya diri dan tidak terpengaruh kritik yang bermunculan setelah hasil kurang memuaskan tersebut. Dalam suasana penuh tensi, Ronaldo dikabarkan menunjukkan tekad besar untuk membawa Portugal bangkit. Sang kapten ingin membuktikan bahwa Portugal masih menjadi salah satu kekuatan utama dunia dan siap memberikan segalanya demi kebanggaan rakyat Portugal. Pertandingan melawan Uzbekistan menjadi laga yang sangat penting bagi peluang Portugal di grup K. Di sisi lain, Uzbekistan yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia juga datang dengan motivasi tinggi. Pelatih mereka, Fabio Cannavaro, meminta para pemainnya tidak hanya fokus kepada Ronaldo, karena Portugal memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menentukan hasil pertandingan. Pertemuan Portugal versus Uzbekistan dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni 2026 di Houston dan menjadi salah satu laga paling ditunggu pada hari ini. Kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, dikabarkan siap memberikan penampilan terbaiknya saat Portugal menghadapi Uzbekistan dalam laga penting grup K Piala Dunia 2026. Setelah Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan DR Kongo pada pertandingan pembuka,
Ronaldo bertekad membantu timnya bangkit dan meraih kemenangan pertama di turnamen ini. Pertandingan melawan Uzbekistan menjadi sangat penting bagi Portugal untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, menegaskan timnya tetap percaya diri meski mendapat kritik setelah hasil kurang memuaskan di laga pertama. Ia juga membela peran Ronaldo dan menilai sang kapten masih memiliki pengaruh besar bagi tim, baik melalui pengalaman maupun kepemimpinannya di lapangan. Ronaldo sendiri menjadi sorotan utama menjelang pertandingan ini. Banyak pihak menantikan respons sang legenda setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka. Sejumlah pengamat meyakini pemain berusia 41 tahun itu akan tampil lebih agresif dan berusaha membawa Portugal kembali ke jalur kemenangan. Laga Portugal kontra Uzbekistan diprediksi berlangsung sengit, karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin. Namun dengan kualitas skuad dan pengalaman yang dimiliki, Portugal tetap diunggulkan untuk meraih hasil positif. Turnamen besar lainnya, perdebatan sengit lainnya pun kembali berkecamuk seputar keputusan Portugal yang terus memanggil Cristiano Ronaldo. Penampilan yang kurang menonjol dari penyerang veteran tersebut dalam laga pembuka Piala Dunia negaranya melawan Republik Demokratik Kongo telah memicu kembali perdebatan yang kini muncul setiap 2 tahun sekali mengenai apakah ia masih layak menjadi starter untuk Seleksio di usia 41 tahun. Meskipun Anda tidak boleh berharap ada perubahan nyata selama Roberto Martinez masih memimpin, sang manajer harus tahu kapan harus mengambil tindakan. Sementara para bintang sepak bola dunia lainnya mendominasi babak pembuka Piala Dunia, penampilan Ronaldo pada hari pertandingan pertama justru menarik perhatian dan menjadi sorotan utama, namun bukan karena hal yang positif, karena ia gagal melepaskan satupun tembakan ke gawang. Terisolasi di lini depan, pencetak gol terbanyak Portugal ini nyaris tidak memiliki peluang melawan negara Afrika yang tidak diunggulkan tersebut. Saat pasukan Martinez harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan, yang bertolak belakang dengan status mereka sebagai salah satu favorit pra-turnamen. Keputusan untuk mempertahankannya di lapangan selama 90 menit penuh pun memicu reaksi keras. Hampir 5 tahun sejak gol terakhir Ronaldo dalam turnamen dari permainan terbuka, Martinez akan menghadapi pertanyaan serius jika ikon yang sudah menua itu gagal mencetak gol saat menghadapi debutan Piala Dunia Uzbekistan pada hari Selasa. Sementara sang pelatih tetap bersikukuh mendukungnya. Sementara nama-nama besar lainnya di turnamen ini seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Harry Kane, semuanya tampil gemilang pada putaran pertama pertandingan di Piala Dunia dengan masing-masing mencetak setidaknya 2 gol, Ronaldo justru mengalami hari yang sebaiknya dilupakan. Tanpa alasan yang jelas, Martinez membiarkannya bermain selama 90 menit penuh melawan DR Kongo. Pemain berusia 41 tahun itu hanya melepaskan 3 tembakan sepanjang pertandingan dan tak satu pun yang mengarah ke gawang. 2 di antaranya adalah peluang setengah matang, namun ia hanya mampu melencengkan bola ke samping pada kedua kesempatan tersebut setelah menerima umpan tarik yang rumit. Pada akhirnya, hal itu terbukti sangat merugikan. Les Leopards berhasil merebut hasil imbang yang tak terduga berkat sundulan Yoane Wissa pada masa tambahan waktu babak pertama, dan Portugal entah bagaimana gagal mencetak gol penentu kemenangan di babak kedua, dengan Ronaldo yang tampil sangat tidak menonjol, hanya melakukan 9 sentuhan bola. Akibatnya muncul kritik tajam terhadap Martinez karena kegagalannya mengambil tindakan. Saat berbicara setelah pertandingan, Martinez kembali melontarkan pembelaan yang aneh terhadap penyerang yang sudah menua itu, dengan teguh mempertahankan keputusannya untuk tetap mempertahankan Ronaldo di lapangan sepanjang pertandingan meskipun faktanya Ronaldo sama sekali tidak efektif. Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbaik di dunia sepak bola dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol, katanya, sebelum menegaskan bahwa belum ada alasan untuk panik. Piala Dunia adalah turnamen di mana hal-hal seperti ini bisa terjadi. Argentina kalah dari Arab Saudi pada 2022 dan kemudian berhasil menjuarai Piala Dunia. Pada 2010, Spanyol kalah dari Swiss dan kemudian menjuarai Piala Dunia. Penampilan-penampilan itu memang tidak terlihat seperti penampilan juara akhirnya, tapi itulah bagian dari prosesnya. Hari ini, setelah kami mencetak gol pembuka, emosi-emosi itu berdampak negatif pada penampilan kami. Kami berhenti mengambil resiko, berhenti mencari ruang kosong, dan berhenti menembus sepertiga akhir lapangan. Itu lebih disebabkan oleh emosi daripada taktik atau teknik. Hal seperti itu bisa terjadi, itu bagian dari Piala Dunia. Sekarang kami akan mengevaluasinya dan memperbaiki diri untuk pertandingan kedua. Martinez boleh saja bersikap seolah-olah ini hanyalah insiden terisolasi. Tapi kenyataannya, ini adalah masalah yang berulang bagi Portugal. Dan perdebatan yang terus berkecamuk seputar bintang andalan mereka yang performanya menurun ini menjadi gangguan besar bagi negara yang seharusnya bisa bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia. Memang, Ronaldo mencetak sejumlah gol dalam babak kualifikasi, 5 gol dalam 5 penampilan, dan berperan penting dalam kemenangan negaranya di UEFA Nations League tahun lalu. Tetapi kini, ia telah gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar. Gol terbarunya tercipta pada laga pembuka Piala Dunia 2022 Seleção melawan Ghana, dan itu adalah gol penalti. Sedangkan gol terakhirnya dari permainan terbuka di ajang final dicetak saat melawan Prancis pada Euro 2020 pada Juni 2021, hampir tepat 5 tahun sebelum pertandingan melawan Uzbekistan.
Memang tidak ada salahnya mencetak banyak gol di Arab Saudi dan melawan tim-tim seperti Armenia dan Hongaria ketika tekanan relatif tidak terlalu besar. Tetapi sudah sangat-sangat lama sejak Ronaldo memberikan dampak di panggung terbesar. Jika ada satu alasan yang bisa membenarkan dukungan teguh Martinez terhadap Ronaldo, itu adalah bahwa Portugal saat ini tidak memiliki banyak pilihan penyerang tengah yang secara konsisten tampil gemilang untuk timnas mereka. Sebagaimana tercermin dari fakta bahwa hanya ada satu penyerang murni lainnya dalam skuad. Namun, meski perubahan pada starting 11 tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, rekan setim CR7 Jahal Nasser ini sebenarnya adalah penyerang lain dari Selecao yang sedang dalam performa terbaiknya di turnamen ini. João Felix tiba di Piala Dunia setelah mencatatkan kontribusi 45 gol sepanjang musim di Arab Saudi, sebagai penyerang kedua yang bebas bergerak di belakang Ronaldo, termasuk 20 gol di Liga, dan ia pasti merasa layak mendapatkan kesempatan. Lagi pula, jika Martinez tidak mempermasalahkan fakta bahwa Ronaldo yang berusia 41 tahun bermain di Pro League yang relatif lebih lemah, ia seharusnya juga tidak memiliki masalah untuk memberikan kesempatan kepada Felix yang lebih muda saat Portugal sangat membutuhkan inspirasi. Oleh karena itu, sulit untuk menjelaskan mengapa mantan pemain Chelsea itu terpaksa menonton seluruh pertandingan yang berakhir imbang melawan Kongo dari bangku cadangan. Lalu ada penyerang murni lainnya yang tadi kita bicarakan. Gonçalo Ramos ditinggalkan di bangku cadangan hingga menit ke-83 dalam laga pembuka Portugal di Houston, karena Martinez lebih dulu mengandalkan pemain sayap Francisco Conceição dan Rafael Leao sebelum memasukkannya. Sementara Ronaldo tetap berada di lapangan bahkan setelah pemain Paris Saint-Germain itu masuk. Dulu, Ramos pernah terlihat sebagai penerus alami Ronaldo, terutama ketika mantan manajer Fernando Santos secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter di depan penyerang legendaris itu dalam laga babak 16 besar melawan Swiss di Piala Dunia 2022, saat Ramos sedang menjalani musim yang gemilang bersama Benfica. Ramos pun memanfaatkan kesempatan itu dengan mencatat hat-trick dan memberikan assist untuk gol lainnya dalam kemenangan telak 6-1. Namun, sejak Santos digantikan oleh Martinez pasca kegagalan Portugal di perempat final di Qatar, Ramos harus bersabar luar biasa untuk mendapatkan kesempatan, karena pelatih kepala baru itu langsung kembali mengandalkan pemain veteran ikonik tersebut dan berulang kali membela ketergantungan tersebut. Sebagian karena hal itu, karir striker PSG ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan baik di level klub maupun tim nasional pada musim-musim berikutnya. Ramos hanya mencetak 6 gol untuk Portugal sejak turnamen 2022, sementara ia jarang menjadi starter sejak bergabung dengan raksasa Prancis tersebut pada 2023. Jadi, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkan Martinez karena terus menurunkan Ronaldo sejak awal. Dia mungkin sudah melewati usia 40 tahun dan kini bermain di Liga Pro Arab Saudi. Tetapi catatan 30 gol dalam satu musim bersama Al Nassr bisa dibilang cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih mampu membuat perbedaan. Dan tentu saja, dia dihormati karena cara dia merawat kondisi fisiknya. Namun dari sudut pandang Martinez, ini semua tentang mengetahui kapan harus bertindak, meski itu berarti mengecewakan kaptennya yang dihormati. Meskipun rekan-rekan setimnya gagal memanfaatkan kelebihannya akibat minimnya umpan dari sayap dan kurangnya kreativitas di lini tengah, Ronaldo tetap tampil sangat tidak menonjol di babak kedua saat menghadapi DR Kongo yang tidak diunggulkan, padahal timnya sangat membutuhkan gol. Meskipun ia mungkin masih bisa menciptakan momen penting, bahkan jika itu dari titik penalti, manajer perlu menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi membiarkan Ronaldo bermain selama 90 menit, dan situasi-situasi seperti itulah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemain seperti Felix dan Ramos sebagai penentu kemenangan potensial dari bangku cadangan. Jika Ronaldo tidak mampu mengakhiri puasa golnya di turnamen ini saat menghadapi debutan Piala Dunia Uzbekistan, keributan seputar gangguan ini hanya akan semakin memuncak. Keikutsertaan Cristiano Ronaldo yang ke-6 di Piala Dunia seharusnya menjadi momen istimewa untuk merayakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Bintang asal Portugal itu memasuki turnamen ini dengan menyamai rekor bersejarah yang belum pernah tercapai sebelumnya, serta bersiap untuk menjalani apa yang diyakini sebagai petualangan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar dunia. Namun, apa yang terjadi pada hari-hari awal turnamen ini bukanlah perayaan bagi seorang legenda sepak bola, melainkan awal dari kontroversi baru yang melanda seluruh tim nasional Portugal. Pernyataan yang dipotong-potong, kutipan palsu yang menyebar dengan cepat di media sosial, serta rumor yang berubah menjadi berita utama, telah menempatkan Portugal di tengah badai media yang sebenarnya tidak mereka butuhkan pada masa yang sensitif ini. Yang lebih mengkhawatirkan, perdebatan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan teknis Ronaldo, melainkan berubah menjadi diskusi yang lebih mendalam mengenai dampak kehadirannya terhadap tim nasional, serta sejauh mana kemampuan pelatih Roberto Martinez dalam mengambil keputusan yang menguntungkan tim, meskipun bertentangan dengan status pemain. Portugal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1, sebuah hasil yang memunculkan banyak tanda tanya mengenai performa tim tersebut. Ronaldo,
yang berusia 41 tahun, tidak menampilkan performa yang diharapkan darinya. Meskipun ia menjadi pemain Portugal dengan tembakan ke gawang terbanyak 3 kali, ia gagal mencetak gol, sehingga melanjutkan tren negatif yang mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan tim Portugal. Setelah pertandingan, João Neves tampil di hadapan media seperti biasa. Pemain muda Paris Saint-Germain ini terbiasa menghadapi situasi sulit dan sebelumnya pernah mengambil tanggung jawab untuk berbicara kepada media setelah kekalahan-kekalahan menyakitkan pada awal karirnya bersama Benfica. Namun kali ini, ia tidak menyadari bahwa jawaban biasa akan berubah menjadi krisis nasional. Ketika ditanya tentang peran Ronaldo di tim nasional, Neves menegaskan bahwa kapten Portugal itu adalah pemain seperti rekan-rekan setimnya yang lain, dan bahwa ia ada untuk membantu tim seperti yang dilakukan semua orang. Jawaban itu masuk akal dan sederhana, tetapi reaksi yang muncul setelahnya sangat heboh dan tidak terduga. Dalam beberapa jam, Neves menjadi sasaran serangan gencar dari sebagian pendukung Ronaldo di media sosial. Gelandang muda itu bukanlah satu-satunya yang menjadi sasaran kritik, karena serangan tersebut juga meluas ke Bruno Fernandes dan sejumlah pemain tim nasional lainnya, di tengah tuduhan bahwa mereka tidak menghormati kapten tim dan sejarah gemilangnya. Meskipun Ronaldo terbiasa menjadi pusat perbincangan media dimanapun ia pergi, skala reaksi kali ini tampak berbeda, bahkan menurut standar pemain dengan pengikut terbanyak di dunia sepak bola. Krisis ini dengan cepat berpindah dari dunia maya ke media konvensional, di mana berbagai analisis mulai membahas adanya perpecahan di dalam tim nasional antara pendukung Ronaldo dan pihak lain yang berpendapat bahwa situasi saat ini membutuhkan keputusan yang lebih berani. Yang membuat situasi semakin rumit adalah keterlibatan beberapa orang terdekat Ronaldo dalam krisis ini. Georgina Rodriguez menanggapi postingan yang berisi kutipan palsu sebelum akhirnya menghapus komentarnya. Sementara kedua saudara perempuan Ronaldo memposting pesan di media sosial yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai pembelaan langsung terhadap sang pemain dan serangan tidak langsung terhadap para pengkritiknya. Selain itu, program-program televisi Portugal juga diwarnai perdebatan sengit mengenai posisi Ronaldo dan perannya saat ini, yang semakin memperbesar isu tersebut. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan semakin menjauh dari sepak bola dan semakin mendekati kontroversi, rumor, serta perpecahan. Di kamp tim nasional Portugal, pertanyaan yang sama terus-menerus diulang. Apakah ada perpecahan di dalam tim karena Ronaldo? Para pemain diminta menjawab pertanyaan ini di hampir setiap konferensi pers, alih-alih fokus pada persiapan untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Ruben Dias tampak kesal dengan perbincangan ini, menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak menjadi bahan perbincangan sama sekali. Sedangkan Diogo Dalot melangkah lebih jauh dengan menyiratkan adanya pihak-pihak yang tidak ingin melihat Portugal meraih kesuksesan, namun ia menghindari menyebut pihak manapun secara langsung. Meskipun para pemain berusaha menunjukkan persatuan dan kekompakan, pembicaraan yang terus-menerus mengenai Ronaldo membuat tim nasional sulit untuk lepas dari pusaran media ini. Terlepas dari hiruk-pikuk media, banyak analis berpendapat bahwa masalah utamanya berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam lapangan. Sejak mencetak gol penalti melawan Ghana di Piala Dunia 2022, Ronaldo belum berhasil mencetak gol dalam 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar. Bagi seorang pemain yang legenda kariernya dibangun atas dasar mencetak gol, angka ini memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai seberapa besar kemampuannya untuk terus memainkan peran yang sama seperti yang telah ia lakukan sepanjang kariernya. Sejumlah pakar berpendapat bahwa masalahnya bukan lagi apakah Ronaldo adalah pemain hebat atau tidak, karena hal itu tidak dapat disangkal, melainkan apakah ia masih menjadi pilihan terbaik yang tersedia untuk memimpin lini serang Portugal pada tahap ini. Beberapa pengamat mengatakan bahwa perdebatan seputar Ronaldo di Portugal telah melampaui batas yang wajar. Pembicaraan tentang dirinya tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap performanya atau perannya dalam taktik, melainkan seringkali berubah menjadi isu emosional yang melampaui sepak bola itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa kenyataan ini membuat kritik teknis terhadap sang pemain tampak seperti serangan pribadi terhadap simbol nasional. Namun, sepak bola tidak dikelola hanya dengan emosi semata. Tim-tim besar selalu berhasil ketika mereka mengutamakan kepentingan tim di atas status individu, seberapapun besar nama mereka. Disinilah letak dilema yang dihadapi Portugal. Angka-angka menunjukkan bahwa Roberto Martinez masih memberikan kepercayaan yang hampir mutlak kepada Ronaldo. Dalam sebagian besar pertandingan yang dimulainya sebagai starter di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, sang bintang Portugal tetap berada di lapangan dalam waktu yang lama, dan jarang diganti lebih awal. Meskipun Martinez berulang kali menegaskan bahwa semua pemain diperlakukan dengan standar yang sama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Ronaldo mendapat perlakuan khusus. Inilah yang menempatkan sang pelatih di hadapan tantangan nyata. Jika ia terus mengandalkan Ronaldo, meskipun efektivitasnya menurun, ia akan menghadapi kritik yang semakin gencar. Dan jika ia memutuskan untuk mengurangi perannya, ia akan berhadapan dengan gelombang kontroversi besar dari media dan supporter. Portugal memiliki salah satu generasi pemain terkuat dalam sejarahnya,
Di berbagai posisi, tim nasional ini diisi oleh nama-nama besar yang bermain di klub-klub terbesar Eropa, mulai dari Bruno Fernandes dan Bernardo Silva, hingga Ruben Dias, João Neves, Rafael Leao, dan lainnya. Banyak analis berpendapat bahwa generasi ini memiliki potensi yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia. Namun, mewujudkan impian ini membutuhkan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan tim secara keseluruhan, bukan hanya satu pemain, seberapapun besar statusnya. Tim nasional tidak memenangkan turnamen besar berdasarkan sejarah, melainkan berdasarkan performa saat ini dan kesiapan teknis. Solusinya mungkin lebih sederhana daripada yang terlihat. Portugal perlu mengalihkan fokus diskusi kembali ke sepak bola, bukan pada figur-figur individu. Portugal juga perlu mengelola pemberitaan media seputar Ronaldo dengan lebih tenang, sekaligus memberikan kebebasan penuh kepada pelatih untuk mengambil keputusan teknis tanpa tekanan emosional atau tekanan publik. Adapun Ronaldo sendiri, mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menulis akhir yang sempurna bagi karir internasionalnya, baik dengan mencetak gol dan mengembalikan kejayaannya, maupun dengan menerima peran yang berbeda yang membantu tim mencapai tujuan terbesarnya. Pada akhirnya, ini bukan soal status historis Ronaldo, yang sudah pasti sejak bertahun-tahun lalu, melainkan masa depan timnas Portugal yang bercita-cita memenangkan turnamen terbesar di dunia. Pertanyaan yang muncul hari ini bukanlah apakah Ronaldo seorang legenda atau tidak, melainkan apakah Portugal mampu menemukan keseimbangan antara menghormati legenda mereka dan memprioritaskan kepentingan tim nasional. Keseimbangan inilah yang mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan impian Piala Dunia sebelum terlambat.